Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Kali ini insyaallah kita akan memulai kajian kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki, beliau bermadzhab Maliki, al-ma'ruf yang populer bil Qurtubi dengan sebutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi an tamannil mauti wa du'a'i bihi lidurrin nazala fil mali wal jasadi. Bab menerangkan tentang larangan berharap mati dan larangan berdoa minta mati disebabkan bahaya atau madharat atau bencana yang menimpa atau yang turun berkaitan dengan harta dan jasad. Karena kalau berkaitan dengan harta dan jasad itu justru sebenarnya malah merontokkan dosa. Jadi kalau kita dikenai musibah atau seorang muslim dikenai musibah berkaitan dengan harta dan jasadnya, maka sungguh di balik musibah itu kalau dia bersabar itu ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis sahih Muslim dirontokkan dosanya itu seperti halnya pohon yang menggugurkan dedaunannya. Itu dalam sahih Muslim. Kalau sabar, kalau sanggup bersyukur dengan musibah yang terjadi, kena musibah kok malah bersyukur. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Kalau bapak-bapak punya kitab judulnya kumpulan sahih hadis qudsi, di situ ada riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Allah ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, kalau sanggup bersyukur. Cuman ini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi kalau sanggup, betul itu. Hadisnya sahih li ghairihi, riwayat Ahmad. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi.
Saya punya kitab judulnya Kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu. Nah, itu situ disebutkan diampun dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau sanggup bersyukur. Allahu Akbar. Ya karena orang yang sanggup bersyukur dalam musibah itu dia hamba spesialnya Allah. Di surah Saba Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur itu sedikit sekali. Semoga kita termasuk yang sedikit itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu Akbar. Dan kenapa kita kok dilarang berharap mati? Ya karena mati itu tidak untuk ditakuti, tapi juga tidak untuk diharapkan. Karena semua itu tidak akan terjadi kalau memang belum ajalnya. Dan pasti terjadi kalau sudah ajalnya. Di surah Al-A'raf antara lain ayat 34 itu Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Dan kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuma sesaat. Makanya takut mati itu ya sebuah kesia-siaan di samping penyakit. Dan berharap mati itu juga sebuah kesia-siaan, karena kalau belum waktunya juga tidak akan mati. Yang disyariatkan dalam Islam itu persiapan menghadapi mati, al-isti'dadu lil maut. Jadi persiapan untuk menghadapi mati itu yang diajarkan dalam Islam. Dan kenapa kita kok dilarang berharap mati? Karena kalau kita masih hidup, harapan-harapan kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita itu masih punya fungsi dan manfaat untuk kita gitu. Nah, sementara kalau kita sudah mati, itu inqata amaluhu kalau bahasanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim itu. Terputus amalnya. Artinya kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi berdoa yang bermanfaat untuk diri kita. Kita tidak bisa lagi beramal yang bermanfaat untuk diri kita gitu. Sementara kalau kita masih hidup, doa kita masih ada harapan untuk diijabah oleh Allah untuk kita. Istighfar kita masih bisa diharapkan mendatangkan solusi dengan izin Allah. Karena man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan istighfar atau berbanyak istighfar, yang sempit akan dilapangkan, yang buntu akan dengan jalan keluar, dan diberi rezeki yang tidak terduga. Kalau kita masih hidup, zikir-zikir kita, sholawat kita, masuk tasbih kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau zikir hauqalah kita, la haula wala quwata illa billah, zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir kita wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aneka zikir dan doa-doa itu masih punya manfaat untuk diri kita kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, kita tidak lagi bisa berdoa yang manfaatnya untuk diri kita. Jangankan sudah mati, nyawa di sini aja itu kita sudah tidak bisa lagi berdoa yang bermanfaat untuk diri kita. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, ketika orang munafik hendak mati itu, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, aku mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang saleh. Nah, negosiasi itu ditolak oleh Allah di ayat berikutnya, di mana ajal tidak akan diakhirkan walaupun cuman sesaat. Nah, demikian juga ketika seseorang itu sudah mati, lebih-lebih lagi, lebih nggak bisa lagi itu berdoa yang bermanfaat untuk dirinya, nggak bisa. Allah gambarkan antara lain misalnya dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun
surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Allah beritakan dalam ayat itu, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa ngomongnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa balik ke dunia lagi? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang yang sudah mati itu menyesal. Itu untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau, bukan untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau nggak mampu, nggak nyesel, nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini mampu tapi tidak mau, nyesel, ingin balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat itu, ucapan itu pasti diucapkannya. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna, percuma tak berguna. Percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis, dengan kata lain, saya ulang ya, dengan kata lain, mumpung masih hidup, kita manfaatkan aneka fasilitas kebaikan yang Allah syariatkan kepada kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mati itu selesai. Kita tinggal nunggu saja. Ya, kalau kita punya banyak stok sedekah jariyah. Ya, kalau kita punya banyak stok ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita punya stok anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kita. Kalau tidak, wassalam. Makanya mumpung masih hidup. Kenapa mumpung masih hidup? Dan karenanya saya ulang, di sini kita dilarang untuk berharap mati, karena kalau kita masih hidup itu kita masih ada harapan. Kalau sudah mati, ya udah nggak ada harapan lagi selain dari menunggu aja. Ya kalau tadi saya ulang, kalau punya stok sedekah jariyah yang banyak lumayan lah. Kalau masih ada banyak ilmu yang bermanfaat, masih lumayan lah. Kalau ada banyak anak soleh yang mendoakannya, masih lumayan. Nah, kalau enggak, udah wassalam aja. Naudzubillah ya. Makanya saya ulang, dalam masalah ini kita tidak boleh berharap mati. Kalau berkaitan dengan tadi apa? Jasad dan seterusnya tadi itu. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim. An Anasin, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La yatamanna ahadukumul mauta. Sungguh janganlah berharap siapa salah seorang di antara kalian al-mauta, mati. Lidurrin nazala, dikarenakan bencana yang terjadi bihi, kepadanya. Fa in kana la budda mutamanniyan. Fa in kana, maka apabila ada siapa ahadukum la budda, tidak boleh tidak, mutamanniyan ialah orang yang harus berharap mati, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa atau berkata, apa kata Nabi, ini doa kalau terpaksa ya. Ini bukan doa harian loh, jangan salah. Ini nanti dikira karena hadisnya Sahih Muslim, dikira ini doa harian. Bukan, ini bukan doa harian. Doa kalau terpaksa, kata Nabi. Kalau memang nggak bisa, tidak, memang pengennya mati saja gitu ya, maka doanya ini, kata Nabi. Saya ulang, ini bukan doa harian. Ini kalau terpaksa. Karena saya pernah ada seseorang itu pasti wawancara di sebuah media itu, dia mengatakan, saya alhamdulillah hari ini sudah berani berdoa dengan doa ini. Doa ini. Padahal saya heran, kok baca doa itu bangga gimana? Padahal itu doa itu kata Nabi kalau terpaksa saja. Jadi jangan kesenangan baca doa ini, karena ini doa tidak untuk doa harian. Kalau terpaksa, apa doanya?
Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Allahumma wahai Allah ahyini hidupkanlah hamba maka natil hayatu khairan li. Selagi hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani dan wafatkanlah hamba idza kanatil wafatu khairan li. Jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Akhrajahu al-Bukhari, telah mengatakan hadis siapa? Al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi kalau memang dirasa sudah sangat berat aneka musibah yang dihadapi, rasanya udah agak ketemu jalan keluarnya misalnya, udah nggak tahan misalnya gitu ya, jangan minta mati juga kata Nabi. Mentok ini dia doanya, ini mentok ini doanya. Ya Allah, sekiranya hidup untukku lebih baik maka hidupkanlah hamba. Dan ya Allah, sekiranya wafat itu lebih baik untuk hamba maka wafatkanlah hamba. Ini doa mentok kok. Jangan dipakai doa harian ya, doa mentok. Dan tentu ini tidak lebih bagus. Yang lebih bagus tetap punya harapan. Jadi dihitung dari manapun, yang lebih baik itu punya harapan. Makanya dalam Islam itu panjang umur dalam kebaikan itu lebih baik Pak daripada pendek umur dalam kebaikan. Panjang umur dalam kebaikan itu lebih baik daripada pendek umur dalam kebaikan. Apalagi panjang umur dalam keburukan itu buruk kalau yang itu. Seburuk-buruknya itu yang seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ya saya ulang sekali lagi, kalau bisa sepatutnya lah kita ini tetap punya harapan baik dalam kehidupan ini. Jangan gampang putus asa terus apa-apa maunya mati. Apa-apa maunya mati. Biasanya orang yang berharap mati itu karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Dia mengira dengan mati selesai. Padahal dalam Islam setelah kematian itu pilihannya cuma dua. Lebih bahagia atau lebih sengsara. Cuma dua itu aja pilihannya setelah mati. Kalau nggak lebih bahagia, lebih sengsara. Pilihannya cuma dua dan tidak ada yang sama. Kalau bahagia, kebahagiaannya melebihi kebahagiaan di dunia. Kalau sengsara, kesengsaraannya melebihi kesengsaraan di dunia. Wis pokoknya ngono. Cuma dua itu pilihannya. Kalau nggak lebih bahagia, nggak lebih sengsara. Makanya kematian itu kalau sampai kemudian orang itu dalam keadaan berputus asa kepada Allah, ngerinya masuk dalam ayat wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kan berputus asa terhadap rahmat Allah di surah Yusuf ayat 87 itu. Karena semuanya tidaklah berputus asa terhadap rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam ya, tapi kafir dalam pengertian kafir nikmat. Karena dalam fikih sunnah itu orang yang mati bunuh diri itu tetap disolatkan jenazahnya. Karena dia bukan kafir dalam arti kafir keluar dari Islam, bukan. Tapi kafir dalam pengertian kafir nikmat. Makanya dalam Islam itu termasuk dosa besar itu adalah ketika dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita boleh berputus asa terhadap keadaan, boleh. Saya ulang, kita ini boleh berputus asa pada keadaan. Rasanya ra mungkin. Wis gak iso iki. Terhadap melihat keadaan sebut. Delok keadaan kok ngene enggak ada yang bisa diharapkan. Tapi kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Artinya gini. Oke, secara jalur bumi buntu memang. Ra mungkin. Tapi jangan lupa dalam Islam itu ada jalur langit. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun itu. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan kepada kalian. Maka kalau kita buntu dengan jalur bumi dan berputus asa terhadap jalur bumi, jangan pernah berputus asa terhadap jalur langit. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena berputus asa terhadap rahmat Allah itu yang dilarang. Mentok buntu tidak mungkin kan bagi kita, bagi Allah kan nggak ada yang tidak mungkin. Kita mungkin pernah baca kisah Siti Maryam alaihissalam, bagaimana beliau nggak kebayang bagaimana akan terjadi karena beliau hamil tanpa suami. Beliau nggak bisa membayangkan bagaimana tuduhan masyarakatnya nantinya itu, sehingga beliau mengatakan, andaikan aku mati mungkin lebih baik daripada hidup. Saking nggak kebayangnya itu.
Tapi karena ini kekasih Allah, jadi Allah berikan kepada beliau itu solusi yang di luar dugaan beliau. Beliau nggak bisa membayangkan bagaimana qadarullah putranya bisa bicara padahal masih dalam buaya. Beliau nggak bisa bayangkan bagaimana kemudian ternyata Allah kasih solusi beliau saat akan melahirkan itu, kurma yang masih muda itu berjatuhan dengan menghentakkan kakinya keluar air. Karena beliau melahirkan di kebun kurma, bukan kebun cemara. Ya, beliau minum air yang memancar, bukan ngerokoti salju, bukan. Itu beliau. Di kebun kurma, bukan di kandang kambing. Itu seperti itu. Ya, jadi itu kan solusi-solusi yang nggak kebayang. Saya punya jamaah itu, beliau cerita sama saya gini. Beliau itu, saya itu Ustadz, beliau bilang sama saya, pernah punya masalah. Yang masalah itu nggak kebayang solusinya. Solusinya itu nggak kebayang. Saat itu saya tugas di Aceh, kata beliau. Tobat saya Ustaz, minta ampun sama Allah. Minta ampun, tobat, ampun sama Allah. Qadarullah yang tadinya nggak kebayang solusi itu, Allah berikan solusinya dengan izin Allah. Ya, ini kan hal-hal yang gaib, yang di luar dugaan. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Pokoknya intinya jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Wa anhu, dan diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. La yatamannayanna sungguh janganlah berharap siapa ahadukum, sasaran di antara kalian, al mauta, mati, wala yad'u bihi, dan janganlah berdoa kepada Allah minta mati, min qabli ayyatiyahu, sebelum kematian mendatanginya. Innahu, sungguhnya, idza mata ahadukum inqata amalu, karena sesungguhnya apabila telah mati seseorang itu terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khairan, dan sesungguhnya tidaklah bertambah bagi seorang mukmin umurnya kecuali dia akan semakin lebih baik. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Muslim, Ahmad. Di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dihitung dari manapun. Kalau dia mukmin yang betul-betul mukmin, ya, itu tidaklah bertambah umurnya kecuali dia akan semakin lebih baik. Karena seorang mukmin itu pastinya dia akan berprogres. Tidak hanya berproses tapi juga berprogres, di mana dia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena saingan kita memang bukan orang lain. Saingan kita adalah diri kita yang kemarin. Apakah kita lebih baik atau lebih buruk, hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama kita. Sebagaimana maqalah, ini maqalah bukan hadis, yang saya tahu bukan hadis tapi maqalah yang mengatakan, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia beruntung. Wa mangkana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia binasa. Itulah kenapa pernah Buya Hamka, Allah yarham Buya Hamka itu, oleh abahnya dibukakan jendela, disuruh melihat binatang di bawah rumah gadangnya itu. Setiap hari kamu lihat binatang-binatang itu, ya. Apa yang mereka lakukan? Ya udah gitu-gitu aja. Ya sudah, kalau kamu gitu-gitu aja ya kayak gitu. Mending kalau cuma kayak gitu, Pak. Masalahnya manusia itu ada potensi ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu ada potensi bahkan lebih buruk daripada binatang. Jadi manusia itu kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah, terus menjadi jubahat, itu jubahatnya bisa alang-alang binatang. Kalau bahasa Al-Quran tadi, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya contoh saja misalnya,
Bajing itu kalau nyolong kelapa, berapa kelapa yang dia curi? Paling satu, Pak. Untuk makan bersama sekeluarga seharian itu. Bajing satu paling nyolong satu kelapa dilobangin itu. Dimakan bersama keluarganya paling sehari. Coba bajingnya itu ditambah AN, Pak. Nah, itu kopra seluruh Indonesia itu dikuasai dia, Pak. Kelapa seluruh Indonesia bisa dia kuasai. Itu rasek senggarangan itu. Kalau nyolong ayam, paling satu ekor ayam dia tangkep bagian jeroannya aja yang dimakan. Itu kalau rasek atau senggarangan. Garangan. Tapi kalau maling ayam yang masuk, Pak, sak ndok-ndoknya diwangkut, Pak. Sak kandang-kandangnya. Atau sekali tanda tangan seluruh ayam di Indonesia dia yang menguasai. Wah, itu manusia. Bahkan Sesari As-Saqati rahimahullah beliau mengatakan manusia itu kalau udah baiknya itu bisa melebihi malaikat. Sampai malaikat itu ditugaskan untuk melayaninya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang istiqomah dengan keyakinan rabbunallah itu dikawal oleh malaikat rahmat turun dalam jumlah yang besar. Tugasnya diantaranya membesarkan hatinya, Pak. Alla takhafu wa la tahzanu. Jadi lebih tenang hidupnya karena oleh malaikat dibisiki jangan takut, jangan sedih. Kalau istiqomah sampai hari H kewafatannya ditambah lagi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Di surah Ali Imran ayat 125, bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benarlah jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, insya Allah akan utus untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Ini konteksnya perang Badar. Nggak sampai turun yang 5.000 ini. Yang turun yang ayat sebelumnya itu 3.000 malaikat. Itu udah menang itu. 3.000 malaikat udah menang. Itu untuk melayani kita. Tapi kalau manusia itu udah juwahat, saking juwahatnya ya. Kata Sesari As-Saqati rahimahullah, sampai iblis ketemu sama dia itu malu. Iblis ketemu sama dia itu malu. Kenapa? Kalah jelek. Karena manusia itu kalau udah juwahat atau jobelek itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Namrud, Fir'aun itu. Sama beberapa orang yang kepleset di dunia filsafat bebas itu kan, ada beberapa. Saya dulu punya kenal seseorang di masih di kampus dulu ya, kepleset filsafat yang bebas itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Anak kuliahan fakultas dakwah saat itu, saya di Syariah, itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Satu saat izin nggak masuk kuliah. Kenapa mencret? Kata teman-teman, Tuhan kok mencret? Ya itu sampai kemudian iblis itu ya malu ketemu dia. Kenapa? Kalah jelek, Pak. Wong iblis itu mau goda koruptor agar nyolong 3 miliar, yang dicolong 3 triliun, Pak. Kalah idenya si iblis itu. Itu seperti itu. Allah. Makanya manusia kalau mulia bisa melampaui para malaikat, bahkan malaikat pun melayaninya. Tapi kalau sudah hina, mereka lebih hina daripada binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Bahkan tadi iblis mau ketemu sama dia saja malu. Allahu akbar. Wa qala al-Bukhari, dan berkata saya al-Imam al-Bukhari rahimahullah, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Sungguh janganlah berharap mati seseorang di antara kalian, imma muhsinan, ada kalanya dia adalah seorang yang baik, fala'alahu ayyazdada khairan, mudah-mudahan dengan panjang umur itu dia semakin lebih bertambah-tambah kebaikannya. Wa imma musian, dan ada kalanya mungkin dia adalah orang yang buruk, fala'alahu ayyasta'tiba, dengan berumur panjang itu ada harapan yang bersangkutan untuk
bertaubat. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i juga. Hadis ini, riwayat ini menjelaskan bahwa kalau seseorang itu berumur panjang, diharapkan semakin panjang umurnya, semakin banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Dan kalau dia orang baik, kalau dia orang jahat, dengan berumur panjang itu diharapkan ada kesempatan untuk bertobat. Ibnul Jauzi, sependek yang pernah saya baca ya, ketika menjelaskan surah Al-Ahqaf ayat 15 itu tentang usia 40 tahun itu. Beliau mengatakan umumnya orang itu kalau ada umur 60 tahun terutama, itu masuk usia tua. Jadi dalam kata beliau 40 tahun ke bawah itu syabab, pemuda. 40 sampai 60 itu kuhulah, usia matang. Nah, 60 itu udah mulai tua itu. 61 itu udah mulai tua, kata Ibnu Jauzi. Nah, usia 60 itu usia di mana umumnya orang itu dianugerahi taubat. Kalau jenengan lebih awal, alhamdulillah. Kalau kita lebih awal taubatnya, alhamdulillah. Dan saya ketemu dengan beberapa orang yang akhirnya ngaji dia di usia pensiun itulah kira-kira. Enggak semuanya begitu, teman, beberapa begitu. Ya alhamdulillah, daripada enggak. Nah, pernah ada orang itu ngomong, saya itu dulu Ustadz, ini kisahnya tak ada orangnya. Kalau orang bilang ke saya orang tua sukses, saya itu bangga dulu Ustadz. Sekarang saya malu Ustadz. Kenapa malu Pak? Anak saya 5 dokter Ustadz, dokter spesialis. 5 dokter semua. Kalau saya nggak salah spesialis semua itu. Tapi 5-5-nya nggak ada yang sholat Ustadz. 5-5-nya nggak ada yang bisa baca Al-Quran. 5-5-nya tidak puasa di bulan Ramadan. Saya kalau main ke rumah anak saya Ustaz, kata orang tua saya, kata mantu saya, Pak, nanti kalau ke masjid diantar sama supir. Tapi dia nggak ke masjid. Kata anak saya, Pak, kalau nanti mau sahur, mau buka, udah kita siapin makanannya. Tapi mereka nggak puasa, nggak bisa baca Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau ini berharap cucunya, tapi tidak enak sama mantu katanya. Saya tanya, kok bisa begitu Pak? Jawaban beliau, saya baru taubat usia 70 tahun Ustaz. Baru taubat usia berapa? 70 tahun. Oh belum terlambat Pak. Loh, belum terlambat gimana? Ya karena Bapak masih hidup. Setua apapun kalau masih hidup menyesal namanya sadar Pak. Kalau sudah mati atau nyawa di sini itu baru namanya terlambat. Kalau masih hidup, setua apapun Pak, menyesal itu namanya sadar. Allah, jadi kalau orang diberi umur panjang ada harapan semoga dia ada kesempatan untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tanya jawab apa sampai Isya nih? Sampai Isya. Berarti tanya jawabnya sekarang gitu maksudnya ya? Atau nggih? Saya nggak tahu soalnya sudah lama saya nggak ngisi sini untuk maghrib. Ini jadi tanya jawab sekarang berarti nggih? Nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Takutnya banyak pertanyaan. Kalau enggak saya teruskan. Nggih. Monggo kalau ada. Oh jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Ya kalau nggak ada nanti sambil dipikir sambil jalan ya. Saya teruskan lagi. Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis an Jabirin dari Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamannawul mauta fa inna haulal matla'i syadidun la tamannawul mauta janganlah kalian berharap mati. Fa inna haulal matla'i maka sesungguhnya huru-hara permulaan kematian itu syadidun dahsyat. Fa inna min sa'adah fa inna wa inna minas sa'adah dan sungguhnya termasuk kebahagiaan ayutawwala umrul abdi hatta yarzuqahullahu al-inabata, yaitu ketika umur seorang hamba itu dipanjangkan oleh Allah dan Allah anugerahkan kepadanya al-inabah, kesempatan untuk bertobat minta ampun kepada Allah. Hadisnya sahih riwayat Ahmad
Al-Baihaqi, Al-Haythami dalam kitab Mujmu' Zaid, wa Tihafus Sadah juga, wa Kanzul Umal, itu di hadisnya disahihkan oleh para ulama. Jadi seseorang itu dengan dipanjangkan umurnya itu merupakan anugerah dari Allah. Karena dengan itu diharapkan yang bersangkutan itu diberi kesempatan untuk bertobat. Dan begini, hari tua itu sependek yang saya pahami ya, semakin kita tua, keadaan tua itu sebenarnya di situ ada program husnul khotimah dari Allah. Di dalam tua itu ada program husnul khotimah dari Allah saat kita tua itu. Ini mohon maaf saya belum tua. Jadi bener apa enggak saya enggak tahu ya. Kan orang ini monggo yang tua dijawab. Orang itu kan semakin tua, sependek yang pernah saya dengar, itu makan mulai pilih-pilih. Betul nggih? Nggih, seolah-olah Allah mau bilang, "Mbok ya banyak puasa" gitu. Saya dengar katanya betul apa tidak, orang kalau sudah sepuh itu gak tahu gimana tanpa alarm itu setiap jam 3 dini hari itu terbangun. Gak tahu betul apa enggak. Terus kemudian kadang tidur itu enggak selama ketika masih muda. Apa betul? Ya, bahkan saya punya jamaah itu kalau tidur malam itu 1 jam terbangun, setelah itu gak bisa tidur lagi sampai besok. Tidur cuma 1 jam ya. Saya itu gak bisa tidur lagi. Seolah-olah Allah mau bilang, "Boya banyak tahajudnya" itu. Dulu kita jalan gagah wis toto ndindi. Begitu sekarang wis sepuh gak pate gagah maneh wis. Masalah di persendian lah, masalah ini, masalah itu. Seolah-olah Allah mau bilang udah kakinya nggak jangan pakai kemana-mana, pakai ke tempat-tempat yang Allah ridhoi saja. Dulu mungkin mata kita tajam menatap kemana saja. Sekarang mungkin nggak segagah dulu lagi. Seolah-olah Allah mau bilang udah matanya jangan pakai yang aneh-aneh, pakai untuk melihat yang Allah ridhoi. Nah, mulut dulu mungkin kita bisa ngomong dengan sangat gagah dan lantang. Sekarang udah nggak segagah dulu lagi. Seolah-olah Allah mau bilang wis dibuat banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita renungkan aneka persoalan fisik orang yang sudah sepuh itu sebenarnya ya di dalamnya itu ada program husnul khotimah. Kalau yang bersangkutan mengerti. Kalau nggak mengerti isinya hanya keluhan-keluhan. Makanya begitu umur 40 tahun arahan Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu arahannya apa? Kita diperintah oleh Allah untuk Allah ngajari kita untuk berdoa agar kita semakin tua itu semakin bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kenapa kok kita itu semakin tua kok diperintah untuk semakin banyak bersyukur? Karena sabar itu nahan. Bukan sabar jelek, enggak, sabar itu bagus. Cuman sabar itu nahan. Sementara kekuatan kita semakin tua itu semakin melemah, bukan semakin menguat. Kalau disandingkan dengan sabar kurang cocok karena nahan, Pak. Tapi kalau semakin tua semakin bersyukur itu plong, Pak. Itu arahan Quran. Jadi kalau udah umur 40 tahun ke atas kita diajari doa itu, kan seolah-olah Allah mau bilang semakin tua itu mbaknya semakin bersyukur gitu loh. Bukan semakin sabar. Saya ulang, sabar nggak salah. Sabar itu benar. Itu mulia. Cuman kurang cocok untuk kondisi fisik yang semakin melemah. Yang betul semakin tua semakin bersyukur. Makanya Allah ajari kita doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardhah itu. Nah, kalau sabar nahan, nahan itu rodok berdedek, Pak. Kalau bahasanya Nabi as-salatu nurun wa sabru diyaun, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Salat itu nur, cahaya. Sabar itu juga cahaya. Cuman cahaya pakai sabar itu Nabi menggunakan kata diya. Apa bedanya? Nur cahaya tapi adem, Mbak. Kalau diya cahaya tapi panas, Mbak. Sabar itu cahaya tapi panas, Pak, berdedek nahan, Pak. Tapi kalau kita syukur itu akan lebih plong. Gimana? Oh, adzan dulu. Gini. Ini break adzan apa saya tutup? Oh, lanjut lagi. Wah, nggih. Monggo. Nggih, monggo.
Kita teruskan ya. Jadi orang itu kalau syukur itu bercahaya tapi panas. Sementara kalau sholat itu nur, dia cahaya tapi adem. Nah, orang kalau semakin tua kok banyak menahan kan kurang cocok. Cocoknya itu lepas. Sambil contoh misalnya ada ibu-ibu beli belanja di tukang sayur itu kecetot 3.000 rupiah kembaliannya misalnya. Itu kalau nggak sabar, dendamnya bisa 3 bulan. Kalau nggak sabar. Kalau sabar nahan, saya ikhlaskan gitu. Kalau syukur, dia nggak fokus pada yang hilang, dia fokus pada yang masih ada yang lebih banyak. Ngomongnya apa? Alhamdulillah, cuma 3.000. Nah, yang 3.000 US dollar masih aman, alhamdulillah. Jadi dia lebih fokus pada yang lebih banyak yang masih ada. Itu di daerah Krian, Loreril itu ada pesantrennya Kiai Sahlan. Beliau dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah di daerah Sidorame itu. Kiai Alhamdulillah. Suatu saat beliau itu orangnya dermawan, masya Allah. Suatu saat beliau itu nanam semangka. Pas waktunya panen, semangkanya itu dicolong orang. Santrinya itu lari terkopoh-kopoh. Dia bilang, Pak Kiai, semangka kita dicuri orang, Pak Kiai. Kata Kiai itu, Alhamdulillah, sodakoh nggak pakai nganter, kata beliau.
Jadi ya lebih plong gitu. Tapi ya gitu, itu enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit begitu. Makanya kita harus berdoa ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nggih, monggo sebelum saya tutup yang mau tanya, nggih monggo, Pak. Kok aku terus. Ya, nanti di sini kita akan ketemu pernyataan Nabi yang menyatakan man ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan dia, dan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengan dia. Siti Aisyah bertanya, nanti sini kita ketemu Mbak. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, semua kita pasti enggak suka mati lah. Siapa yang mau suka mati?" katanya. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Maksudnya gini kata Nabi Aukamakal, orang itu saat ruhnya sampai di sini, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kata Nabi Aukamakal dalam hadis itu, insyaallah kita ketemu di sini nanti di kitab ini. Orang yang akan mati itu diperlihatkan tempat tinggalnya, surga. Semoga kita semua termasuk yang melihat surga itu ya, amin insyaallah. Surga yang ada Rasulullah yang Muhammad SAW. Dia melihat surga. Begitu melihat surga, dia senang ketemu dengan Allah itu. Dia senang melanjutkan perjalanan karena melihat surga itu. Maka saat itulah dia senang sekali untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Makanya kalau yang versi Ahmad, orang yang akan meninggal melihat surga itu dibisiki oleh malaikat bagian berbisik. Redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr itu ayat 27 ke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Nah, sementara siapa yang enggak mau ketemu dengan Allah, Allah juga enggak ketemu sama dia, artinya Allah enggak ridho. Orang kafir atau orang yang zalim ketika mau mati, sampai sini ngelihat tempat tinggalnya, apa yang dia lihat? Neraka. Melihat neraka enggak mau dia. Enggak mau keluar, enggak mau ketemu sama Allah berarti kan? Enggak mau keluar dia, Pak. Enggak mau keluar, sementara ajal harus tepat waktu. Sama malaikat dipukul. Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27. Dipukul, Pak. Karena ajal harus tepat waktu. Sambil dibentak. Bentakannya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar, Pak. Dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Karena seorang mukmin, semoga kita termasuk di dalamnya, sebelum meninggalnya dia melihat surga. Disitulah dia senang berjumpa dengan Allah. Disitulah dia senang berjumpa dengan Allah. Makanya Allah pun senang berjumpa dengan dia. Itu yang dimaksud kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa? Nggih. Wallahu a'lam bishawab terkait dengan rahasia usia di usia 40. Karena 40 itu kan kalau kata Ibnu Jauzi tadi itu usia kuhula, usia matang. Imam Malik mengatakan dulu kami sibuk dengan aktivitas duniawi itu di usia sebelum 40. Setelah 40 kami sibuk dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Itu kalau kata Imam Malik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kalau, dan semoga kita termasuk yang mengamalkan Al-Ahqaf ayat 15 itu, di mana kita semakin tidak muda lagi, itu semakin sadar betapa kita ini akan semakin dekat dengan hari kepulangan kita. Saya mohon maaf ya, seringkali ada sebagian di sini ada mungkin, ada sebagian orang itu yang punya pikiran gini, Pak. Saya mau istirahat di hari tua. Ada begitu ya? Saya mau istirahat di hari tua.
Kalau dalam Islam istirahat bukan di hari tua, Pak. Istirahat itu di surga. Atau al-mautu rahah, kematian itulah istirahat bagi seorang mukmin. Al-mautu rahatul mukmin. Jadi kematian itulah istirahat bagi seorang mukmin. Sehingga orang yang salah punya cita-cita istirahat di hari tua, begitu di hari tua diajak aktif di masjid tidak mau, diajak aktif di musola tidak mau, di majelis taklim tidak mau, diajak aktif di lingkungan juga tidak mau. Alasannya apa? Alasannya saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering nyelotok itu di mana-mana itu. Itu mau mati kok malah istirahat. Mau mati kok malah istirahat. Nah, harusnya kalau orang itu tahu mau mati, harusnya semakin lebih bermanfaat bagi sesama, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas itu, Pak, itu orang yang bersyukur. Karena syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan juga dengan perbuatan. Makanya semakin tua harus semakin banyak bersyukurnya agar kita semakin produktif kebaikannya. Nah, kalau mau punya cita-cita istirahat jangan di dunia, beristirahat di akhirat. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Nah, dunia ini medan juang, bukan medan istirahat. Saya kira ngoten nggih. Nah, jadi intinya bersyukurlah bagi siapapun yang punya kesadaran berdoa dengan di Al-Ahqaf ayat 15 tadi itu. Karena dengan doa itu mudah-mudahan kita semakin tua semakin lebih baik. Saya kira itu nggih. Amin Allahumma amin. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.